Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita seperti biasa ya, kajian-kajian yang telah kita lalui. Sekarang aku akan membahas atau memberikan jawaban terhadap sebuah komentar yang masuk gitu. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu komennya ada di video kajian Tritunggal, hidup di dalam dogma, mati dalam logika, seri yang kedua ya. Nanti kalian lihat di huruf P-nya si penanya ya. Aku ucapkan terima kasih kepada si penanya karena dia dengan sangat santun ya mengajukan komentarnya gitu. Bagus, suka aku ya. Oke. Begini jadi pertanyaannya atau komentarnya itu begini. Pertanyaannya sejauh ini, Gus ngerti Tritunggal enggak? Kalau misalnya ngertinya cuma Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3 doang, terlalu dangkal untuk nyimpulin Tritunggal. Tritunggal memang teori Bapak Gereja, namun jangan lupa Bapak Gereja kenal sama Rasul ya. Para rasul kenal sama Yesus. Jadi seperti sanadnya hadis ya. Jadi Bapak Gereja kenal para rasul, para rasulnya kenal sama Yesus gitu. Rantainya begitu yang dia maksud nih. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbandingan orang yang punya koneksi langsung kayak hadis gitulah sama Yesus dibanding kristolog abad 21 bernama Gus Mbeti ini gitu. Jadi maksudnya dia akan membandingkan aku kristolog abad 21 dengan para rasul yang punya koneksi langsung. Maksudnya langsung ke Yesus ya kalau lihat kalimat awalnya gitu. Berikutnya, apakah Gus mengerti Tritunggal yang dipahami Bapak Gereja? Karena mohon maaf, saya melihat ada kedangkalan pemahaman definisi Tritunggal di sini. Mohon Gus jawabnya. Plus, gereja yang tetap teguh memegang ajaran para rasul, serta penghayatan tentang semua dogma, termasuk Tritunggal, banyak di gereja timur. Gus bisa belajar sama guru-guru dogma Kristen beraliran timur. Ya itu apa? Pertanyaan dari viewer kita ya, komen yang berupa pertanyaan. Jadi kajian kita kali ini judulnya, aku kasih judul aja, dangkalnya pemahaman Gus Mbeti ya, Gus Mbeti tentang Tritunggal gitu ya. Jadi kita ikuti alur berpikir komentator ini. Ya, jadi judulnya dangkalnya pemahaman
Gus Beti tentang Tritunggal. Ini judul kajian kita kali ini. Ya. Oke. Sekarang aku mau kasih jawaban. Nggak tahu ini Mas atau Mbak, ini namanya juga kurang jelas aku ini ya, karena dia pakai nama agak sulit dieja gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaannya. Sekarang aku kasih jawaban. Pertanyaan sejauh ini, Gus ngerti arti Tritunggal enggak? Maka aku jawab, tentunya kalau aku kasih jawaban kamu kan enggak puas. Maka lihat saja video-video kajianku tentang Tritunggal, baik itu yang seperti ini ya, one way ya, atau yang two way, yang diskusi, ada kok, kamu lihat aja. Nanti kamu simpulkan sendiri, aku ngerti nggak Tritunggal gitu loh, ya. Karena nanti kalau aku jawab ngerti atau nggak ngerti itu jelas nggak memuaskan kamu. Cuman logika berpikirnya, bagaimana kita akan bercerita tentang duren kalau kita belum pernah tahu melihat apa itu duren. Itu aja jawabku ya. Jadi kamu lihat video-videoku seperti yang tadi aku bilang, nanti kamu simpulkan sendiri, menurutmu aku ngerti nggak Tritunggal gitu. Yang pertama. Berikutnya, kalau misalnya ngertinya cuma Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3 doang, terlalu dangkal untuk nyimpulin Tritunggal. Maka jawabanku untuk yang ini, Tritunggal itu diuji oleh hal yang sangat dangkal saja ndak lulus. Ngapain mau diuji ke hal-hal yang lebih dalam? Ya, 3 dan 1 itu kebetulan aku eksak ya, backgroundku eksak. Jadi kalau berbicara tentang kuantitatif itu dia jelas ya. Kebetulan backgroundku eksak ya. Lihat Tritunggal ini diuji secara kuantitatif aja dia ndak lulus. Itu hal-hal yang dangkal. Ngapain lagi mau diuji kepada hal-hal yang dalam? Toh ujung-ujungnya nanti larinya filsafat. Dia filsafat Romawi Yunani kan. Dan sesungguhnya orang Israel itu tidak mengenal filsafat dalam mengenal Tuhan. Sekarang masalahnya kita akan mengikuti Romawi Yunani atau mengikuti Yahudi yang notabene Israel itu. Yesus kan sudah jelas bilang, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya tanya saja sama Yahudi sana. Berkali-kali aku ngomong. Tanya saja sama Yahudi sana. Mereka kenal Tritunggal atau enggak gitu. Kok ribet-ribet amat. Gitu loh. Jadi aku ulangi. Kajian-kajianku itu ya, aku kemas berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mudah dipahami. Sehingga dengan kata lain, aku akan mengupas kepada hal-hal yang kamu bilang dangkal itu tadi. Kalau hal-hal yang dangkal saja dia nggak lolos uji, ngapain diteruskan? Bikin capek aja. Gitu loh. Bagaimana menjelaskan 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu? Ya, itu jawabanku. Berikutnya, tapi yang penting tadi aku ingatkan, taatlah sama Alkitab ya, nggak usah banyak macam ya dalam berpikir. Teks-teks itu ada yang memang perlu ditafsirkan, ada yang enggak. Tentang Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itu tidak perlu ditafsirkan kok. Itu ikuti aja. Kalau Anda nggak mengakar ke Yahudi, ya itu dan lagi ceritanya. Berarti nggak perlu ngomong bahwa kalian itu Abrahami.
sebagai sumber dari segala keimanannya. Kan begitu. Oke. Tritunggal memang teori Bapak Gereja. Haleluya, ternyata sudah diakui kan? Sudah diakui, bagus. Jadi Tritunggal itu teori Bapak Gereja. Gitu loh. Bapak Gereja itu manusia. Bukan nabi yang mesti benar. Gitu loh. Kalian kan punya Alkitab, ya dicocokkan dengan Alkitab. Omongannya Bapak Gereja itu seiring, sejalan, seirama, tidak dengan Alkitab. Kok ribet amat? Tapi ya, haleluya, sudah diakui bahwa Tritunggal itu teori Bapak Gereja, kan? Namun jangan lupa Bapak Gereja kenal sama para rasul kenal sama Yesus. Oke. Teorinya memang begitu. Bapak Gereja kenal sama para rasul kenal sama Yesus. Pertanyaanku, di mana para rasul bilang seperti Bapak Gereja bahwa Allah itu Tritunggal? Di mana? Coba tunjukkan. Di mana? Di Injil yang sudah itu di mana? Terus nanti tarik lagi di mana Yesus tarik ke belakang lagi. Kan ini kan dari Bapak Gereja. Ya, gini loh, kan maunya kan begini. Ini Bapak Gereja, ini para rasul, ini Yesus. Ya, maunya kan mau ditarik ini. Sudah diakui bahwa Tritunggal itu teorinya Bapak Gereja. Terus tapi dengan argumentasi ditambahkan Bapak Gereja kenal para rasul kenal Yesus. Jadi kan mau berantai begini kan? Nah, ini namanya sanad kalau di hadis, bukan matan ya, sanad. Di sini Bapak Gereja ngomong Allah Tritunggal. Pertanyaannya, di mana di sini para rasul ngomong Allah Tritunggal? Di mana di sini Yesus ngomong Allah itu Tritunggal? Coba tunjukkan ayatnya di mana. Jadi Tritunggal itu mentok di sini. Itu loh. Mentok dia di sini. Ini Bible ini tidak pernah mengatakan Allah itu Tritunggal. Seperti yang kamu bilang tadi sudah benar. Itu adalah omongannya Bapak Gereja ini loh. Dan kalian tidak mengkritik. Harusnya dikritik. Omongan Bapak Gereja itu diterima biar seirama, selaras, seiring, sejalan dengan Bible. Pertanyaannya, apakah Bapak Gereja lebih pintar dari para rasul? Apakah para rasul lebih pintar daripada Yesus? Otoritas itu ada di Yesus karena dia nabi, dia maksum. Masalahnya kalau kamu mau menarik rantai atau sanad ini, Bapak Gereja menjelaskan Tritunggal. Pertanyaan mentok. Di mana para rasul mengajarkan Tritunggal? Mentok lagi, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Yang Yesus ajarkan keselamatan datang itu dari bangsa Israel. Gitu loh. Ya, atau keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Gitu loh. Memang Yahudi Israel ini kan stereotip dia. Yahudi pasti Israel, Israel pasti Yahudi. Jadi kadang-kadang kita ngomong kadang sering selip gitu ya. Tapi kalau sudah paham ya tidak ada masalah. Jadi Tritunggal itu mentok di sini. Kamu mau ngomong Bapak Gereja, garisnya ditarik ke para rasul, garisnya ditarik ke Yesus, ujungnya mentok di sini. Mentok dia. Ya. Oke, pelan-pelan aku jelaskan ya. Terus ini bagaimana tanggapan Anda tentang perbandingan orang yang punya koneksi langsung kayak hadis gitulah sama Yesus dibandingkan kristolog abad 21 bernama Gus Betik? Ya, berarti ini kamu membandingkan aku dengan siapa sih ini? Dengan Yesusnya atau dengan para rasulnya ini? Aku tak ulangi lagi. Bagaimana tanggapan Anda tentang perbandingan orang yang punya, dengan para rasul maksudnya ya, atau dengan para rasul atau dengan Bapak Gereja ya? Karena begini,
bagaimana tanggapan Anda tentang perbandingan orang yang punya koneksi langsung kayak hadis gitulah sama Yesus? Artinya orang yang punya koneksi langsung terhadap Yesus dibandingkan dengan Gus Beti gitu loh. Itu kalau dibandingkan itu mana yang lebih otoritatif? Karena aku sudah bilang otoritatif itu ada di sini. Mau kamu bandingkan sama siapapun, intinya parameternya Bible itu mengatakan Allah Tritunggal enggak. Yesus itu mengatakan Allah Tritunggal enggak. Mau kamu bandingkan 1.000.000 bapak gereja, 1.000 para rasul, 2.000 para rasul, 1.000.000 para rasul, 2.000 para rasul, 1.000.000 bapak gereja, 10 juta bapak gereja dari abad dulu sampai abad sekarang. Gus Beti nggak akan mundur. Gitu loh. Karena apa? Gus Beti berpegangan pada Alkitab ini. Alkitab ini menceritakan nggak tentang Allah Tritunggal gitu loh. Ya. Jadi ini bapak gereja, para rasul ini tidak maksum. Yang maksum ini loh. Ini kita nggak bisa ketemu, maka sekarang ini. Gitu. Makanya kepada teman-teman Islam juga aku kasih kerangka berpikir yang aku ulang-ulang supaya kalian paham. Ya. Hadis Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi, itu juga mentoknya di sini. Dia nggak ada di sini. Gitu loh. Nggak ada di sini dijelaskan. Pertarungannya nanti itu ada di surat Az-Zukhruf 61. Dan aku sudah jelaskan domir hu itu jatuhnya bukan ke Isa. Tapi domir hu itu jatuhnya ke Al-Quran. Gitu loh. Sama dengan ini. Dia mau membandingkan aku dengan bapak gereja, dengan para rasul. Sama kalau di hadis, aku bilang, aku tidak begitu saja tunduk terhadap hadis. Uji kesahiannya tetap di sini, di Al-Quran. Dia seiring, sejalan nggak dengan Al-Quran. Jadi aku balance, seimbang. Karena yang aku sampaikan kepada viewer-viewerku itu kerangka berpikir akademik gitu loh. Jadi Islam Kristen harus didudukkan pada meja yang sama. Bagaimana kerangka berpikir, logikanya itu gimana? Gitu loh. Ya, jadi Mas, ya, mau 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta bapak gereja ataupun para rasul yang dianggap mereka kenal dengan Yesus, nggak ada urusan. Yang penting omongan mereka itu sejalan nggak dengan omongannya Yesus. Kalau sejalan kita ikut, kalau nggak ya nggak. Walaupun hanya satu bapak gereja atau satu para rasul, tetapi setelah kita cross check, ternyata apa yang dia nyatakan sejalan dengan yang dikatakan Yesus, ya kita sami'na wa ta'na, kita ikut. Gitu loh. Yesus sekarang udah nggak ada, Pak. Makanya diwakili oleh Alkitabnya. Ya? Oke. Ini sudah mau masuk asar nih. Aku minum dulu pelan-pelan. Supaya kalian paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Semoga membawa pencerahan. Mana tadi? Sebentar, ini dia hilang lagi. Apalagi tadi pertanyaannya? Oke. Berikutnya, apakah Gus Beti mengerti Tritunggal yang dipahami Bapak Gereja? Aku boleh tuh menjawab sesuai yang aku pilih. Aku lebih memilih menjawab supaya kamu mau menjelaskan. Aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal, ya. Aku nggak mengerti Tritunggal yang dipahami Bapak Gereja, wis. Tolong kamu jelaskan supaya aku mengerti, ya. Jadi aku lebih baik ngomong nggak, meskipun aku ngerti, lebih baik aku ngomong aku nggak mengerti, wis, gitu aja. Tolong kamu jelaskan. Yang aku ngerti, Alkitab itu bungkam 1000 bahasa tentang Tritunggal. Tuh, ya. Oke.
Karena mohon maaf, saya melihat ada kedangkalan pemahaman definisi Tritunggal di sini. Ya. Dalam kurung, mohon Gus jawabannya, plus gereja yang tetap teguh memegang ajaran para rasul serta penghayatan tentang semua dogma termasuk Tritunggal banyak di gereja timur. Gus bisa belajar sama guru-guru dogma Kristen aliran timur. Oke, aku jawab lagi. Ya. Apakah Gus mengerti Tritunggal yang di depan Bapak gereja? Aku pilih tidak mengerti, ya. Oke. Terus apa ini tadi? Karena mohon maaf saya melihat ada kedangkalan. Oh, berarti aku terlalu dangkal. Seperti sesuai dengan judul. Dangkalnya pemahaman Gus Betik tentang Tritunggal. Jadi karena aku menolak Tritunggal, pemahamannya menurutmu dangkal. Begitu ya? Oke. Sekarang begini. Mana anunya, Le? Penghapus. Penghapus mana tadi? Duh, sebentar ya, sabar. Duh, bisa nggak ada penghapus? Udah apa aja, Le, yang bisa untuk ngapus? Oh, di situ. Sekarang begini, ya. Aku kenalkan sama kau satu persatu. Pertama, saudara kita saksi Yehova. Ya. Kedua, saudara kita Kristen Tauhid atau Unitarian. Yang ketiga, saudara kita Kristen Mormon. Ini semua, ini semua tiga kekristenan ini, aduh sudah adzan ya. Ini menolak Tritunggal. Nih, menolak Tritunggal. Terus apa katamu? Mereka dangkal juga pemahamannya tentang Tritunggal? Nih, tolong kamu jawab. Kalau kamu mengatakan bahwa mereka dangkal pemahamannya tentang Tritunggal, boleh nggak mereka juga mengatakan pemahamanmu juga dangkal tentang Tunggal? Kan tinggal balik begitu saja. Maksudku, aku ingin mengajarkan kepada kamu, ketika orang berbeda pendapat itu tidak serta-merta dia dangkal. Cuman pendapatnya berbeda karena argumentasi data yang dipakai juga beda. Akhirnya kalau kita pakai dalam perspektif akademik, data siapa yang paling handal, kan begitu. Ya. Jadi tidak serta-merta orang yang berbeda dengan kita itu berarti dangkal. Kalau kamu katakan aku dangkal karena aku menolak Tritunggal, bagaimana pendapatmu tentang saksi Yehova, Kristen Tauhid, Kristen Mormon, yang sama-sama mereka semua menolak Tritunggal, mereka Allah tunggal. Gitu loh. Jadi kekristenan ini kan, maaf ngomong ya, itu ibarat mahasiswa mengerjakan tugas, ya tugas akhir lah. Tapi sudah dikasih waktu sekian lama, nggak selesai itu tugas. Gitu loh. Sama aja, kekristenannya sudah 2000 tahun. Taruhlah dipotong 300. 3 abad ya, tinggal berapa berarti? 20 abad dikurangi 3 abad, 17 abad lah. Ya, karena kita hitung aja mulai abad ketiga atau abad keempat. Sampai sekarang ngurus berapa Tuhan aja nggak kelar-kelar. Maka terpercayalah antara yang Allah tunggal dan Allah Tritunggal. Dan ini kan masih asik sampai sekarang, masih seksi untuk perdebatan di internal Kristen. Gitu loh. Ini kan kita nggak usah tutup mata lah, bahwa kekristenan itu sampai sekarang belum selesai tentang konsep Tuhannya. Makanya mereka terus bertengkar sampai saat ini. Ibarat mahasiswa disuruh nyusun skripsi, nggak kelar-kelar, padahal dikasih waktu. Sudah berapa abad sampai sekarang nggak lulus-lulus. Nah itu nggak kamu lihat. Apakah kamu dengan serta-merta akan mengatakan bahwa mereka yang menolak Tritunggal berarti dangkal? Kan nggak bisa begitu. Ini seseorang yang membaca Alkitab, ya, bagaimana dia akan dikatakan dangkal apabila dia telah menghasilkan sebuah buku
Ini diambil dari Alkitab ini. Dan Alkitabnya kan sama dengan Alkitab yang kamu baca. Ya, monoteisme, ya, sebuah kajian monoteisme Alkitabiah. Nih. Nah, kamu nyusun buku tentang ini kan Allah monoteisme, ya. Kamu susun yang politeisme berdasarkan ini. Meskipun sesungguhnya Tritunggal itu kan di simpang jalan antara poli dan mono gitu loh. Makanya membingungkan itu. Kenapa membingungnya? Kan nggak masuk logika. Kamu tulis buku gini, baru kamu ngomong dangkal, gitu ya. Kalau Islam, dia baca Islam apapun ya, dia baca Al-Quran, itu kesimpulannya sama. Kalau tentang Tuhan, keberapa, nanti seperti ini kesimpulannya. Ini juga sama-sama. Ini menyimpulkan tentang Tuhan. Apa? Semua pembaca-pembaca, pemikir-pemikir Islam setelah baca Al-Quran, satu kesimpulan bahwa Tuhannya tetap tunggal. Kalau Alkitab kan tidak, ada yang tunggal seperti ini, ada yang tritunggal seperti Anda. Padahal sumbernya sama. Kesimpulan dari buku yang dibikin beda. Kalau di Islam, sumbernya sama, kesimpulannya juga sama. Allah yang tunggal. Nih, kamu tanyalah, ada nggak Islam Tritunggal? Gitu, ya. Jadi begitu. Pahami duduk permasalahannya. Karena sampai sekarang pun ini tetap seksi untuk didiskusikan. Jadi kalau ibarat Kristen itu mahasiswa, DO dia. Orang ngurus berapa Tuhan aja, berapa abad lamanya nggak beres-beres kok. Apa tunggal atau tritunggal, gitu loh. Akhirnya kan diambil jalan damai, ya sudahlah, saling menghargai. Yang bagus memang begitu. Karena selamanya antara Kristen Tritunggal dan Kristen Tunggal itu tidak pernah ketemu sampai kiamat. Ya sudah, saling menghargai saja. Nggak usah ngomong yang dangkal, yang ini, yang itu. Dulu. Oke, aku percepat ya, karena ini aku mau adzan, mau sholat asar. Oke. Mohon Gus jawabnya. Plus gereja yang tetap teguh memegang ajaran para rasul serta penghayatan semua dogma termasuk Tritunggal. Banyak di gereja timur. Hati-hati ya. Gereja yang tetap teguh memegang ajaran para rasul. Memangnya Tritunggal itu ajaran para rasul? Aku sudah jelaskan tadi. Itu kan kesimpulan. Kesimpulan dari mana itu? Kok bisa ngomong Tritunggal ajaran para rasul serta penghayatan tentang semua dogma termasuk Tritunggal banyak di gereja timur. Sekarang gereja timur sama gereja barat itu sama-sama Tritunggalnya beda pemahaman kok. Aku pernah dalam suatu debat resmi, ternyata kekristenan itu dipakili oleh dua kelompok. Satu pemahamannya gereja timur, satu pemahamannya gereja barat. Itu mereka Tritunggalnya tidak sama. Padahal sama-sama Tritunggal, sama-sama Kristen. Apalagi Kristen tunggal dengan Tritunggal, ya bumi langit gitu loh. Cuman kan ketika aku dalam perdebatan itu tetap aja mengambil sikap bijaksana, biarin semua mengalir. Sebetulnya kalau aku mau, aku tinggal mengadu aja antara Kristen Barat dan Kristen Timur. Konsep Tritunggal mana sebetulnya yang benar? Tapi kan aku nggak mau begitu, nggak elok begitu. Biarin aja semua mengalir, gitu loh. Jadi konsep Tritunggal, Kristen Timur dan Kristen Barat itu juga meskipun sama-sama Tritunggal itu beda. Yang satu berbicara tentang keberapaan, yang satu berbicara tentang kebagaimanaan. Kan beda. Gitu. Jadi yang tadi itu harus digarisbawahi ya, kapan para rasul itu mengajarkan Tritunggal. Gitu ya. Oke. Gus bisa belajar sama guru-guru dogma Kristen beraliran timur. Aku juga kasih advice sama kamu, kita saling mengingatkan ya. Terima kasih ya, aku disuruh belajar sama guru-guru dogma Kristen aliran timur. Tapi tolong jangan di kota. Aku aliran timur, aliran barat, aliran utara, aliran selatan, aliran muter-muter semua aku mau belajar gitu loh. Jangan hanya timur toh. Ya. Ada apa memangnya? Nanti parsial. Ya, semua aliran aku pelajari senyampang aku ada waktu dan aku bisa. Nggak hanya timur toh. Nah, sekarang
sebagai penutup, aku juga kasih saran kamu, belajar kamu, ya. Belajar sama teman-teman saksi Yehova, dengan sama Kristen Tauhid, sama Kristen Mormon. Meskipun kamu tidak mengimani, minimal kamu tahu kerangka berpikir mereka. Kenapa mereka tetap, ya, bersikukuh pada kesakralan Allah yang tunggal, yang itu diwarisi oleh Abraham, kemudian oleh Musa, dan kemudian oleh Isa. Kenapa? Meskipun kamu nggak mengimani, nggak apa-apa. Kamu tanya aja, belajar. Aku banyak teman mereka kok, dan kita ngobrol baik-baik, enak-enakan, ya. Karena perbedaan itu tidak harus dibicarakan terus ujung-ujungnya saling apa ya, saling celah, itu aku nggak suka gitu. Makanya komentar-komentar yang masuk, yang kalau sudah ada indikasi atau memang ada celaan di dalam, aku nggak pernah tanggapi. Levelku bukan itu, bos. Levelku kita belajar sama-sama, ayo. Ketemu syukur, nggak ketemu nggak masalah. Yang penting kita saling kenal. Gitu loh. Dan yang namanya perbedaan itu bukan berarti membuka pintu kebebasan untuk kita saling hujat. Itu kekanak-kanakan. Nah, aku ulangi lagi, kenapa aku mau mendakapi komentar Anda? Karena menurutku komentar Anda itu memenuhi standar etika. Makanya aku ucapkan terima kasih kepada Anda. Anda telah bertanya dengan sopan, dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan itulah jawabanku, semoga memuaskan kamu. Kalau nggak puas, ya namanya juga nggak puas, memang harus belajar lagi supaya puas. Oke, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.